Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Kristus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tapi penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, agar apabila hal itu terjadi, kamu percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, kita masuk minggu Paskah yang ke-6. Ada sebuah peristiwa penting juga yang akan kita masuki, yaitu 2 minggu lagi. Ada yang tahu 2 minggu lagi itu apa? Yang tahu silahkan dijawab. Boleh maskernya dibuka lalu dijawab. 2 minggu lagi. Miss Sinar, ada yang tahu? Kor? Tunjuk jari siapa satu? Tunjuk jari salah satu. Karena saya hanya punya rosario 1, saya kasih rosario nih nanti. Ya, Pak Ajar. Wah, betul. Pentakosta jawabnya bareng-bareng tadi ya. Nanti ketemu saya Pak Anjar, nanti saya kasih rosario. Ya, pas bulan Maria ada rosario, nanti buat doa di rumah atau dimanapun. Ya, itulah 2 minggu lagi, saudara-saudari, anak-anak, ada peristiwa penting yaitu Pentakosta yang kita kenal dengan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Kaitannya dengan turunnya Roh Kudus, saudara-saudari, kita dengar tadi Kristus dalam Injil Yohanes mengatakan demikian. Penolong, yakni Roh Kudus yang akan diutus Bapa, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itulah dikatakan Kristus. Dan kiranya itu menjadi sebuah janji bahwa penolong, yakni Roh Kudus, itu akan diberikan oleh Bapa. Dan Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Siapa? Ya, kepada kita, kepada para rasul, kepada para murid, dan juga akan mengingatkan kamu juga, mengingatkan kita
mengingatkan para rasul, para murid akan semua yang telah dikatakan Kristus kepada mereka, kepada para rasul, kepada para murid, serta kepada kita. Saudara-saudari, Roh Kudus akan menolong para murid saat mengajar dan mengingatkan mereka akan segala sesuatu yang diajarkan Kristus. Roh Kudus adalah hadiah Bapa karena perginya Kristus. Kita tahu bahwa Kristus sudah hadir ke dunia, dia lahir, dia berkarya, dan kemudian dia sampai wafat di kayu salib. Dan pada saatnya ketika dia wafat, dia akan pergi meninggalkan dunia ini. Dan hari raya kenaikan Kristus ke surga akan kita rayakan di Kamis nanti. Kendati Kristus sudah meninggalkan dunia ini, tetapi Allah memberikan hadiah kepada kita, hadiah yang begitu besar, yaitu Roh Kudus yang senantiasa menyertai hidup kita. Itulah iman kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengingat ajaran Tuhan dan menemukan artinya sesuai situasi yang baru. Roh Kudus juga menolong kita saat ini untuk memahami maksud Injil, kendati tempat dan zaman kita jauh dari Galilea. Kita tahu bahwa para rasul hidup pada masanya itu di Galilea dan sekitarnya, dan kita berada jauh dari sana, tetapi kita dapat memahami pewartaan para rasul, kita dapat memahami Injil hingga pada saat ini. Kalau kita terjemahkan dalam situasi saat ini, kita tetap mampu memahami Injil karena itu Roh Kudus yang berkarya. Dalam situasi pandemi, Roh Kudus juga hadir melalui pewartaan pada zaman sekarang dengan teknologi. Ada misalkan lewat Zoom, lewat YouTube, itu kan kita juga mampu memahami pewartaan lewat itu. Dan kalau kita kemudian menerjemahkan tadi bahwasanya dalam situasi saat ini kita mampu untuk memahami sabda Tuhan, memahami pewartaan Injil, itu semua karena karya Roh Kudus. Saudara-saudari, kalau kita kemudian mendengar tentang kata-kata roh, roh itu juga artinya napas. Kita membutuhkan Roh Kudus sebanyak atau bahkan lebih dari kita membutuhkan napas hidup kita. Setiap saat ketika kita hidup kita butuh nafas. Ketika kita bernafas berarti kita masih hidup, itu jelas. Ketika sudah mati pasti sudah enggak napasnya. Dan kita membutuhkan Roh Kudus mungkin lebih banyak daripada kita bernapas untuk hidup di dunia ini. Karena Roh itulah yang mampu menggerakkan kita. Roh itulah yang mampu membuat kita itu terus percaya kepada Allah. Roh Kudus itu pula lah yang menuntun para rasul saat memberitakan Injil. Dalam bacaan pertama tadi dari Kisah Para Rasul, Paulus dan Barnabas serta teman-teman senantiasa berusaha mewartakan Injil. Mereka terus berusaha membawa kabar baik ke begitu banyak orang di berbagai macam tempat di penjuru dunia. Itu semua karena karya Roh Kudus. Dan ketika mereka memilih teman-teman untuk juga memberitakan Injil seperti tadi Barsabas dan Silas, itu juga mereka percaya karya Roh Kudus, keputusan Roh Kudus, bukan sekedar karena mereka punya kebijakan, mereka memutuskan, tetapi itu semua karena Roh Kudus yang berkarya dalam diri mereka. Itu mereka percayai. Ketika mereka mampu berkata-kata sehingga orang-orang itu memahami perkataan mereka, ketika mereka mampu mengingat yang dikatakan Kristus kepada mereka, itu semua karena Roh Kudus berkarya dalam diri mereka. Maka saudara-saudari, anak-anak sekalian, kalau kita percaya kepada Allah, kita mengamini Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita melalui baptisan yang sudah kita terima, kiranya kita akan selalu sadar kalau kita punya kemampuan, punya bakat, punya keahlian, punya keterampilan, kita mampu berbicara dengan bagus untuk mempengaruhi orang dan seterusnya, sehingga orang memahami apa yang kita katakan. Kalau kita sungguh mengimani itu dari Roh Kudus, kita akan mengatakan, oh itu Roh Kudus yang berkarya dalam diri kita. Ya. Saudara-saudari, dengan karya Roh Kudus itu kita mampu berbuat sesuatu tentu saja. Dan kita juga dapat terus mohon agar Roh Kudus itu menuntun hidup kita, membimbing hidup kita.
menyertai kita dan keluarga serta karya-karya kita, sehingga hidup kita senantiasa diterangi oleh Roh Kudus. Biasanya kalau kita berdoa, kita minta ya kepada Allah, misalkan khusus di Mei ini minta kepada Santa Maria supaya membantu dengan doa-doa untuk pekerjaan, untuk keluarga, untuk kesehatan, untuk anak-anak yang sekolah, supaya kalau ujian nanti berhasil, lulus ujian, dapat melanjutkan kembali ke jenjang berikutnya. Itu wajar ya. Mei menjadi kesempatan untuk berdoa kepada Santa Maria. Saya juga ketika sekolah, ketika mau ujian, itu juga berusaha berdoa kepada Santa Maria waktu dulu sekolah supaya lulus ujian ya. Novena 3 kali Salam Maria dan seterusnya, supaya lebih percaya diri ketika mengerjakan soal-soal. Dan ternyata dengan doa berhasil ya, mendapat nilai yang bagus. Tidak sekedar doa, tidak cukup berdoa ya anak-anak. Kalau sekolah harus belajar tekun. Tanpa doa rasanya juga mungkin mukjizat ya kalau misalkan nilainya bagus. Nah, maka boleh kita mohon kepada Allah melalui Bunda Maria, tetapi kita diingatkan melalui sabda ini bahwa Roh Kudus itulah yang punya kuasa lebih daripada Bunda Maria. Roh Kudus itulah Allah sendiri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka menjadi sewajarnya kalau kita minta Roh Kudus juga membantu hidup kita. Karena Roh Kudus itu sendiri yang dikatakan oleh Kristus tadi, yang dijanjikan Kristus sendiri. Penolong, yakni Roh Kudus yang akan diutus Bapa, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Maka menjadi pantas dan wajar kalau kita sungguh menghormati dan menjunjung tinggi Roh Kudus dalam hidup kita. Dan mari kita senantiasa mohon karunia Roh Kudus dalam hidup kita, dalam keluarga, agar Roh Kudus membimbing kita. Dan kita sadar setiap kali kita mampu berbuat sesuatu, kita ingat bahwa itulah karya Roh Kudus. Kalau itu hal yang baik, kita percaya itu Roh Kudus. Tetapi kalau itu hal-hal yang tidak baik, itulah roh kuda, atau artinya roh jahat ya. Kita membedakan itu. Nah, maka sekali lagi saudara-saudari, kita ingat sabda hari ini, dan mari kita terus mohon karunia Roh Kudus dalam diri kita, sehingga hidup kita senantiasa dituntun oleh Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti